Oke, baik, saya mau tanya satu-satu. Ya, ditanya dulu yang si A ya. Lalu pertanyaan sama sebenarnya. Satu pertanyaan ditanya. Ketika kamu nanti saya gaji 1 bulan itu 1 miliar, apa yang kamu lakukan? Kaget kan, 1 bulan 1 miliar. Oh, langsung dia senang sekali. Pak, kalau Bapak gaji 1 miliar, saya akan taruh di bank, lalu kemudian saya akan bekerja keras lagi tanpa henti supaya saya mendapatkan lebih lagi. Ya. Saya akan berusaha menjadi yang terbaik di perusahaan Bapak supaya Bapak nanti tahun depan meningkatkan gaji saya lagi, mungkin bisa 2 miliar. Lalu kemudian yang satu lagi ditanya, kalau kamu di saya gaji 1 miliar bagaimana? Lalu jawaban yang B, Pak, saya akan bekerja sebulan dan saya akan berhenti, saya akan bikin usaha di tempat yang lain, Pak, katanya. Oh, oke lah. Lalu yang C ditanya lagi, kalau kamu digaji 1 miliar satu bulan, apa yang kamu lakukan? Waduh, Pak, saya akan bekerja selama setahun dan saya akan juga mencari perusahaan, bukan perusahaan untuk membuat perusahaan seperti Bapak. Saya akan bekerja keras tanpa henti, siapa tahu saya bisa menjadi perusahaan partner Bapak dan saya bisa invest di perusahaan Bapak. Dan saya yakin dengan uang 1 miliar itu saya bisa mengembangkan segala macam kemampuan saya, daya usaha saya. Lalu kemudian akhirnya ketiganya tidak diterima. Ya. Kenapa alasannya tidak diterima? Itu yang tahu hanya bosnya. Saudara-saudari, dari eksperimen itu, si bos mau mengetes para calon-calon karyawannya sendiri, bahwasanya ternyata dengan uang 1 miliar itu, dedikasi hidup orang itu, ketiga-tiganya, itu pasti akan diabdikan sepenuhnya untuk memperluas kekayaan, untuk memperluas kekuasaan, dan juga untuk memperluas materinya dia. Eksperimen ini tentu saja sesuatu yang bukan bualan. Tahun 1925, berapa abad yang lalu ya, saudara-saudari, 1925. Itu adalah situasi di mana keadaan yang seperti itu terjadi dalam dunia kita. Orang selalu mengidolakan materialisme. Lalu kemudian semuanya bekerja dan berusaha mengejar itu, kekuasaan dan materi itu. Bahkan juga akhirnya yang dibunuh adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Muncul yang namanya suatu aliran-aliran baru yang Bapak Ibu saudara-saudari nanti mengenal, ada nasisme, fasisme, wah macam-macam deh, leninisme. Gak usah saya terangkan isme-isme itu ya. Bapak Ibu bisa cari di Google. Tetapi artinya orang-orang itu muncul aliran-aliran itu untuk menyatakan kekuasaan, bahwa akhirnya mereka mampu berkuasa atas diri mereka sendiri. Mereka berkuasa atas apa yang bisa mereka cari dan mereka dapatkan dengan keinginan sendiri. Kalau dikasih satu, seperti tadi di eksperimen ya, kasih duit 1 miliar, dia pasti akan hidup dan matinya untuk 1 miliar itu. Dikasih duit berapa M, dia hidup dan matinya diabdikan untuk uang itu. Maka pada waktu itu 1925 Paus Pius ya mengatakan bahwa hal ini harus dilawan. Masalah ini harus dilawan. Maka pemujaan orang terjadi pada materialisme, pada sekularisme, dan juga akhirnya ateisme. Orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, ateisme, dan yang dipuja adalah materialisme itu. Walaupun hidupnya beragama, yang dipuja adalah itu. Jadi orang pujaan hatinya itu adalah kekuasaan dan materi, kekayaan, tetapi walaupun dia punya agama, tetapi pujaan Tuhan sendiri tidak ada. Makanya diputuskan, muncullah hari raya ini, Kristus Raja Semesta Alam, supaya tertanam di hati para umat Katolik yang harus dipuja, yang harus disembah, yang harus diikuti adalah Kristus, karena dia adalah Raja, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Itulah latar belakangnya kenapa kita hari ini merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Dengan test case tadi saja, bukan hanya tahun 1925, sekarang saja orang dikasih modal gitu pasti hidup dan matinya untuk uang itu. Kenyataan yang ada 1925 muncul juga sekarang. Dan tentu saudara-saudari yang terkasih, tetapi bukan saja soal kekuasaan dan uang dalam bentuk materi, tetapi sekarang sudah meluas. Orang sudah lagi
tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, artinya Tuhan tidak meraja lagi dalam hidup kita. Tuhan tidak meraja lagi, yang ada adalah dirinya sendiri. Nah, saudara-saudari, percakapan antara Pilatus dan juga Yesus itu adalah percakapan antara penguasa dunia dengan penguasa surga, antara kerajaan duniawi dengan kerajaan Allah. Nah, sifat-sifatnya beda sekali. Yang satu bertanya dengan penuh kekuasaan, Pilatus bisa membebaskan orang atau juga membunuh orang. Yesus dengan kekuasaannya, baju megah ya, dengan mahkotanya, dengan tongkatnya sebagai suatu kekuasaan simbol. Yesus dirantai dengan mahkota duri, dengan lemah, dan ditanya, apakah engkau raja? Yesus mengatakan, iya raja, tapi rajanya bukan di sini, bukan di dunia ini. Itu sudah menandakan simbol yang sangat berbeda antara apa yang dikerjakan manusia dalam dunia dengan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama kehidupan manusia, yang digambarkan seperti Yesus yang mau berkorban, yang mau rela berkorban untuk orang lain, yang lemah dan mau juga bersehati dengan yang menderita. Lalu kemudian ditonjolkan di sini adalah bahwa kalau orang yang benar pasti akan mengikuti suaraku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka di sini ditarik suatu kesimpulan bahwa pembicaraan Pilatus dengan pembicaraan Yesus antara raja duniawi dan raja surgawi. Kira-kira dari pembicaraan ini orang tertarik pada yang mana? Pilatus dengan penuh kekuasaannya atau Yesus yang lemah, dihina, berdarah-darah, dimahkotai duri? Orang pasti tidak senang dengan tampak yang menderita. Orang pasti tidak senang dengan tampakan orang yang memelas. Orang pasti tidak suka dengan orang yang compang-camping pakaiannya karena habis dipukuli. Pasti orang memilih Pilatus. Nah, ini adalah suatu gambaran percakapan dialog antara pilihan kita. Dan ternyata dunia menawarkan yang lebih menarik, yaitu seperti Pilatus tadi. Nah, oleh karena itu Paus Pius pada waktu itu 1925 mengingatkan kepada kita, raja yang diikuti ya seperti ini. Ya seperti yang tergambar dalam percakapan dialog ini, yaitu raja yang penuh pengorbanan, raja yang memberikan dirinya untuk orang lain, raja yang memihak kepada yang lemah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, permenungan ini akhirnya sampai kepada permenungan Santo Albertus. Dikatakan dengan sangat jelas sekali, semakin besar dan gigih iman kepercayaanmu kepada Allah, engkau akan menerima dengan berlimpah semua yang engkau minta. Apa kaitan dan hubungannya? Kalau kita merenungkan kisah Yesus tadi yang akhirnya menyerahkan dirinya sepenuhnya sebagai raja yang hadir di dunia dengan kepasrahan untuk menjalankan tugasnya, dengan kepasrahan untuk melaksanakan tugasnya, lalu kemudian dibelenggu dan wafat di kayu salib, memberikan sebuah pengharapan kepada kita semua yang disimbolkan oleh Yesus yang juga berbuat yang sama. Semakin besar dan gigih kepercayaan kepada Allah, dia akan menerima berlimpah dengan semua yang engkau minta. Dari apa yang dibuat Yesus dalam kelemahannya, dalam penderitaannya, muncullah kemuliaan. Itulah ya juga yang sama dipercayai oleh Santo Albertus, dengan iman dan harapan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Maka artinya apa? Artinya tawaran-tawaran duniawi yang tadi digambarkan, kita akan menjadi sultan-sultan atas diri kita akan menjadi raja-raja kecil atas segala sesuatu yang kita punya, dan bisa mengendalikan segala sesuatu itu dengan egoisme kita, maka kita akan terperangkap dengan yang namanya tawaran duniawi. Dan orang akan baru sangat khawatir dengan segala sesuatu yang tidak dia punyai. Namun berbeda lagi kalau kita meyakini dengan sangat besar dan gigih kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah adalah raja kita, dia akan memberikan apa yang kita minta, dia akan mendapatkan kita ketika kita dalam kesusahan dan kekhawatiran, maka lain lagi itu ceritanya. Ceritanya adalah Allah yang meraja dalam diri kita, bukan tadi, yaitu adalah kekuasaan, materialisme, dan juga akhirnya adalah idola-idola yang lain. Tetapi di sini yang menjeraja adalah Kristus sendiri dengan penuh kepasrahan dan kekuatan.
Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua pada hari raya ini mampu untuk meredam sikap kesultanan kita ya, atau kerajaan kita, ingin berkuasa dengan atas diri kita, mau mewujudkan diri kita semau diri kita sendiri. Kita mau berbuat apa bisa saja, memang bisa. Kita bisa jadi raja atas diri kita sendiri. Tetapi hari ini kita diingatkan, raja kita adalah Tuhan yang berkuasa atas diri kita, bukan kita sendiri. Diri kita ini milik Tuhan, kita tunduk, diri kita tunduk pada Tuhan. Maka bukalah hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang adalah Raja semesta alam, yang juga meraja dalam diri kita. Nah, semoga dengan demikian raja-raja lain tunduk di bawah Kristus di dalam hati kita dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin.